Dulu, setiap Jumat pagi aroma nasi uduk buatan Ibu Rohmah selalu memenuhi rumah. Tapi sejak suaminya meninggal 8 bulan lalu, bukan hanya dapur yang sunyi, tapi juga selera makannya perlahan menghilang, dan saat berat badannya turun drastis serta tubuhnya semakin lemah, barulah keluarga sadar bahwa kehilangan nafsu makan pada lansia bukan sekedar soal duka, tapi tanda bahwa tubuh dan jiwa mereka sedang sama-sama kelaparan akan perhatian dan kasih sayang. Penurunan nafsu makan pada lansia sering dianggap hal biasa, padahal jika dibiarkan bisa menyebabkan malnutrisi, tubuh melemah, dan risiko penyakit meningkat. Banyak yang tidak menyadari bahwa di balik piring yang tak tersentuh, bisa tersembunyi rasa duka, kesepian, hingga masalah kesehatan yang tak terungkap. Lewat kisah Ibu Rahmah, kita belajar bahwa makan bukan sekadar soal isi piring, tapi juga suasana hati, dukungan keluarga, dan rasa dihargai. Mari pahami lebih dalam bagaimana fisik dan emosi saling memengaruhi, serta apa yang bisa kita lakukan agar lansia tetap makan dengan senang hati. Perubahan sejak kepergian suami 8 bulan lalu, kehidupan Ibu Rohma berubah perlahan namun nyata. Dulu setiap pagi ia menyeduh teh dan menyiapkan sarapan kesukaan suaminya. Kini dapur lebih sering sunyi. Ia tidak lagi antusias memasak atau menyusun menu harian. Aktivitas rutinnya berkurang, dan ia lebih banyak duduk diam di kursi menatap kosong keluar jendela. Anak bungsunya yang tinggal bersama mengira ini bagian dari proses berduka yang wajar. Tapi ia tidak menyangka perubahan ini ikut mempengaruhi pola makan ibunya. Bukan hanya kehilangan semangat, Ibu Rohma juga mulai menolak makanan. Sering berkata, belum lapar, atau hanya mengaduk-aduk nasi tanpa benar-benar menyentuhnya. Penurunan asupan makanan. Dalam 2 bulan pertama, pola makan Ibu Rohmah mengalami penurunan signifikan. Dari yang biasa makan 3 kali sehari lengkap dengan camilan, kini hanya 2 kali makan, dan porsinya pun sedikit. Ia lebih sering hanya minum teh atau makan beberapa sendok nasi. Makanan yang dulunya ia sukai seperti sayur lodeh atau ikan goreng tak lagi menarik. Anak dan menantu sudah mencoba berbagai cara, menyajikan makanan hangat, mencoba menu baru, hingga membujuk dengan nada lembut. Tapi hasilnya sama. Ibu Rohmah hanya menanggapi dengan senyuman lemah dan kalimat, nanti saja makannya. Tak jarang makanan yang disiapkan utuh kembali ke dapur. Suasana meja makan menjadi canggung, dan keluarga mulai merasa bingung. Gejala fisik yang muncul. Semakin hari, kondisi fisik Ibu Rohmah ikut terdampak. Ia tampak lebih cepat lelah, sering mengeluh pusing, dan jarang mau beraktivitas di luar kamar. Wajahnya pucat, dan pakaiannya terlihat lebih longgar dari biasanya. Dalam 2 bulan, berat badannya turun hampir 5 kilogram. Anak bungsunya mulai khawatir, terutama saat mendapati ibunya kesulitan bangun dari tempat tidur tanpa bantuan. Ia kemudian memutuskan membawa Ibu Rohmah ke puskesmas terdekat untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah rendah dan tanda-tanda awal malnutrisi ringan. Dokter menyarankan agar keluarga segera memperbaiki pola makan dan memperhatikan asupan gizi beliau. Penjelasan medis mengenai nafsu makan lansia. Dokter menjelaskan bahwa penurunan nafsu makan pada lansia tidak bisa dianggap remeh. Ada banyak faktor yang bisa memengaruhi, mulai dari aspek psikologis seperti kesedihan atau stres, hingga masalah fisik seperti kesehatan gigi, proses pencernaan yang melambat, atau efek samping dari obat-obatan. Seiring bertambahnya usia, indera penciuman dan pengecap juga melemah, sehingga makanan terasa hambar atau tidak menarik. Semua ini bisa menyebabkan lansia makan lebih sedikit atau bahkan menolak makan sama sekali. Dalam kasus Ibu Rohma, duka emosional karena kehilangan pasangan hidup selama puluhan tahun menjadi pemicu utama, tapi tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang ikut memperparah kondisinya. Tantangan keluarga dalam menangani situasi ini membawa tantangan tersendiri bagi keluarga. Mereka merasa serba salah, ingin membantu, tapi tidak tahu bagaimana cara yang tepat.
tekanan emosional dirasakan sang anak yang harus bekerja sambil mengurus ibunya. Menyuruh makan terlalu keras, takut membuat ibu merasa terpaksa. Dibiarkan, takut semakin memburuk. Apalagi saat melihat Ibu Rohmah sering termenung sendiri atau diam ketika ditanya. Keluarga mulai menyadari bahwa masalah ini bukan hanya soal makanan, tapi tentang bagaimana mereka merespons kondisi emosional dan fisik lansia secara holistik. Dibutuhkan lebih dari sekedar menyajikan makanan. Diperlukan pendekatan yang hangat, penuh empati, dan konsisten agar semangat hidup Ibu Rohmah bisa kembali tumbuh perlahan. Ciptakan suasana makan yang hangat dan bersama. Makan bukan hanya soal gizi, tapi juga tentang suasana. Salah satu langkah pertama yang dilakukan keluarga Ibu Rohmah adalah memastikan beliau tidak makan sendirian. Meja makan kembali menjadi tempat berkumpul, bukan sekedar formalitas. Mereka mulai membiasakan makan bersama, meskipun hanya sekedar sarapan ringan. Kehadiran anggota keluarga membuat suasana lebih hangat dan akrab. Obrolan ringan di meja makan membuat Ibu Rohmah merasa diperhatikan, bukan dikasihani. Pendekatan ini penting karena lansia cenderung lebih bersemangat makan jika mereka merasa tidak sendiri. Rasa nyaman bisa menstimulasi selera makan yang sempat hilang. Keluarga juga belajar untuk tidak memaksa, tapi mengajak dengan sabar dan tulus. Sajikan makanan favorit dalam porsi kecil dan sering. Nafsu makan lansia yang menurun tidak bisa langsung diatasi dengan porsi besar. Keluarga mulai menyajikan makanan dalam porsi kecil namun lebih sering. Misalnya, nasi tim yang lembut di pagi hari, sup ayam hangat menjelang siang, dan camilan seperti puding favorit di sore hari. Ini lebih mudah diterima oleh tubuh lansia yang sistem pencernaannya sudah melambat. Makanan favorit juga membawa kenangan dan rasa nyaman, seperti nasi uduk sederhana yang dulu sering Ibu Rohmah masak untuk suaminya. Porsi kecil juga membuat beliau tidak merasa tertekan. Lama-lama, kebiasaan ini membantu mengembalikan selera makan dan asupan kalori harian yang cukup tanpa memaksakan. Perbaiki tampilan makanan agar menarik dan mudah dikunyah. Selain rasa, tampilan makanan juga penting untuk menstimulasi nafsu makan, terutama bagi lansia yang mulai kehilangan indera penciuman dan pengecap. Keluarga mulai menyusun makanan dengan warna-warna cerah dan tekstur yang lembut, seperti wortel kukus, brokoli, kentang tumbuk, serta irisan buah segar. Makanan tidak disajikan seadanya, tapi dirangkai dengan niat dan perhatian. Bentuk yang menarik, piring yang bersih, dan aroma yang sedap bisa membuat Ibu Rohmah lebih tertarik untuk mencoba. Selain itu, mereka memastikan bahwa makanan mudah dikunyah dan ditelan, menyesuaikan dengan kondisi gigi, Periksa kesehatan gigi, pencernaan, dan suplemen. Setelah berkonsultasi dengan dokter, keluarga menyadari bahwa aspek kesehatan fisik juga harus diperiksa. Ibu Rohmah dibawa ke dokter gigi untuk memastikan tidak ada nyeri atau masalah kunyah. Pemeriksaan ke klinik juga dilakukan untuk mengevaluasi kondisi lambung dan sistem cerna. Lansia rentan terhadap gangguan seperti MAH, sembelit, atau penurunan enzim pencernaan. Selain itu, dokter memberikan rekomendasi suplemen vitamin dan zat besi sesuai kebutuhan tubuh beliau. Dengan perawatan yang tepat, tubuh Ibu Rohmah menjadi lebih siap menerima makanan. Nafsu makan bukan hanya soal selera, tapi juga kesiapan tubuh untuk mencerna dan menyerap nutrisi dengan baik. Libatkan lansia dalam aktivitas harian agar merasa diperlukan. Salah satu langkah yang paling berdampak adalah ketika keluarga kembali melibatkan Ibu Rohmah dalam kegiatan kecil di dapur. Bukan pekerjaan berat, cukup memotong sayur, mencicip masakan, atau menyusun piring. Ternyata, perasaan berguna dan dihargai sangat mempengaruhi kondisi mental lansia. Saat beliau merasa dibutuhkan, semangat hidupnya ikut tumbuh. Ini menciptakan efek domino. Suasana hati membaik, nafsu makan meningkat, dan tubuh pun mulai pulih. Bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang rasa memiliki peran di dalam keluarga. Kehadiran dan perhatian yang konsisten membuat Ibu Rohmah merasa lebih hidup, dan perlahan selera makannya pun kembali. Lebih dari sekadar makan.
Kehilangan nafsu makan pada lansia bukanlah hal sepele. Di balik piring yang tak tersentuh atau makanan yang tersisa, sering tersembunyi kisah emosional yang dalam. Kehilangan pasangan hidup, rasa kesepian, atau tubuh yang perlahan tak sekuat dulu. Makan bagi lansia bukan hanya soal memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga cermin dari kondisi mental dan kualitas hubungan sosial mereka. Seperti yang dialami Ibu Rohmah, ketika dukanya tidak hanya membuatnya diam, tapi juga memadamkan keinginan untuk menyentuh makanan. Berat badannya turun, tubuhnya melemah, dan untuk bangkit dari tempat tidur pun perlu tenaga ekstra. Namun semua mulai berubah saat keluarganya berhenti sekadar menyuruh makan dan mulai hadir dengan kasih, waktu, dan perhatian. Saat mereka menyajikan makanan hangat di meja makan, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk cinta yang nyata. Mungkin kita terbiasa menganggap orang tua kita baik-baik saja. Mereka tidak mengeluh, tetap diam, sesekali tersenyum, dan kita kira itu cukup. Tapi diamnya seorang lansia bisa jadi adalah bentuk paling sunyi dari sebuah permintaan tolong. Maka mari kita belajar lebih peka. Tanyakan, bukan hanya sudah makan belum, tapi juga mau makan bareng, mau dibantu nyiapin makan siang, atau cukup duduk menemani mereka tanpa banyak bicara. Karena bagi banyak lansia, yang mereka butuhkan bukan hanya gizi, tapi juga kehadiran. Kehadiran yang tulus yang membuat mereka merasa masih berarti, masih dibutuhkan, dan tidak ditinggalkan. Nafsu makan bisa hilang, tapi semangat untuk hidup bisa kembali tumbuh jika kita hadir di sisi mereka dengan hati yang terbuka. Cerita Ibu Rohmah adalah gambaran banyak lansia di sekitar kita, yang mungkin tampak tenang, tapi sesungguhnya sedang bergulat dengan rasa kehilangan dan keterasingan. Maka hari ini, mari kita pulang dan perhatikan orang tua kita. Lihat cara mereka makan, lihat ekspresi wajahnya saat menyantap nasi, lihat apakah mereka makan karena ingin atau karena disuruh. Ingat, memperhatikan lansia bukan menunggu mereka jatuh sakit, tapi menjaga agar mereka tetap sehat, fisik, jiwa, dan rasa dihargainya. Makan bersama bukan hanya mencegah malnutrisi, tapi juga menghangatkan kembali hubungan antar generasi. Karena pada akhirnya, yang mereka butuhkan bukan hanya makanan, tapi juga kehangatan, perhatian, dan cinta yang sederhana namun tulus. Mari kita jaga, bukan hanya tubuh mereka, tapi juga hati mereka. Jika kisah Ibu Rohmah hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tergerak untuk peduli pada orang tua mereka di rumah. Kami juga ingin mendengar dari Anda. Tuliskan di kolom komentar, doa apa yang paling Anda harapkan jika nanti memasuki usia senja? Apakah itu tentang kesehatan, kebahagiaan keluarga, atau hanya ingin tetap dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai Anda? Dan untuk Anda semua yang sedang menuliskan doa di kolom komentar, dari hati yang tulus kami ucapkan, semoga doa-doa baik Anda dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Mendengar. Semoga di usia senja nanti, Anda tetap diberi kesehatan, ketenangan, dan cinta yang tak pernah putus dari orang-orang terdekat. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa, perhatian kecil kita hari ini bisa jadi sumber kekuatan terbesar bagi mereka yang menua dalam diam.